Kalau kita tidak senang sama orang, itu bentuk pikiran, kebencian, tidak senang. Nah itu kalau pas lagi kita mikirkan tidak senang sama orang, itu bentuk pikiran kita sudah bentuk pikiran yang tidak senang sama orang lain. Atau yang lainnya mungkin bentuk pikiran kita sedang mencintai seseorang. Wah itu juga ya sampai-sampai dengarkan dhamma kelas saja pikirannya masih mencintai seseorang, itu karena bentuk pikiran ya. Atau ya membenci itu tadi seseorang bisa saja ya, karena apalagi kalau kita ya mempunyai ya bentuk-bentuk pikiran yang negatif yang lain, misalnya ya ingin apa, ingin menyakiti, ingin merusak atau ingin menghancurkan dan sebagainya, itu bentuk-bentuk pikiran seringkali muncul. Meskipun ada juga bentuk pikiran yang baik ya. Bentuk pikiran yang baik itu misalnya menyayangi anak ya, misalnya juga itu bentuk pikiran cinta kasih ya. Bentuk pikiran. Bentuk pikiran itu apa yang namanya sangkara ya, sangkara. Nah itu seringkali memang diterjemahkan sebagai bentuk pemikiran ya, hanya pikiran, pemikiran ya, bisa saja bentuk pemikiran ya. Lalu pemikiran-pemikiran kita ya, termasuk gagasan-gagasan, keinginan-keinginan, hawa nafsu ya, itu tadi ada yang baik ya, misalnya yang menolong orang, mau mendengarkan dhamma begini dan sebagainya, itu bentuk-bentuk pikiran, bentuk pemikiran kita yang baik. Ini yang seringkali ya itu membuat kesadaran kita absen, kesadaran kita menjadi tidak muncul, tapi bentuk pikiran kita yang muncul. Kemudian yang lainnya ada memori, kesan-kesan, ada dan lain-lainnya. Ya itu yang bisa saja muncul yang membuat kesadaran kita itu menjadi lemah. Nah, meditasi atau nama tepatnya dalam Buddhis itu bhavana, perkembangan daripada kesadaran itu diperlukan sekali. Kalau kita tidak bisa mengangkat atau mengembangkan kesadaran, meningkatkan, memperkuat kesadaran itu, ya selamanya kesadaran kita itu lemah. Dan kesadaran yang lemah ini lalu menjadi kita itu tidak berdaya terhadap apa? Terhadap apa yang namanya kotoran atau pengotor batin. Ya pengotor pikiran, ya pengotor. Yang itu istilah, tapi yang dimaksud adalah loba dosa moha, keserakahan, kebencian dan kebodohan batin. Itu yang kuat sekali ya, muncul, selalu muncul dalam bentuk-bentuk pemikiran kita. Dan itu yang bisa mengatasi itu siapa? Kesadaran sebenarnya. Kesadaran itu yang, kalau kesadaran kita kuat, itu biasanya itu tidak akan muncul. Begitu muncul kita sadari, dia menjadi lenyap. Muncul sadari lenyap. Akhirnya yang namanya kotoran batin itu yang menjadi lemah juga. Meskipun belum bisa hilang. Nah nanti kalau kita sudah berkembang, kesadarannya lebih bagus lagi di dalam bermeditasi, nah di situ yang namanya kotoran batin itu bisa lenyap. Nah, kotoran batin itu menjadi hilang. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, ini saya pengantar dulu. Tapi saya harus jelaskan ini. Karena nanti kalau langsung masuk sini lebih tidak cetok lagi, bingung. Saya yang jelasin, yang terima jawaban, yang jawab ya sama-sama bingung ya podo wae. Jadi harus jelas dari awalnya. Sebenarnya ini pelajaran meditasi, pelajaran bhavana. Ya. Jadi di dalam Buddhis, dalam ajaran agama Buddha itu ada dua macam bhavana. Ya, dua macam bhavana. Yang pertama, macam pertama itu disebut samatha bhavana. Samatha itu artinya ketenangan.
pengembangan batin, pengembangan kesadaran yang tujuannya mendapatkan ketenangan. Ya, ketenangan. Nah, nanti saya jelaskan. Kemudian yang kedua yang disebut vipassana bhavana. Vipassana, melihat ke dalam. Pengembangan batin yang sebenarnya itu tujuannya mendapatkan pandangan terang. Nah, ini juga nanti perlu dijelaskan apa itu pandangan terang. Nah, kemudian sekarang saya satu persatu, yaitu samatha bhavana dulu yang mendapatkan ketenangan. Ketenangan itu ketenangan seperti apa? Nah, ketenangan itu bukan ketenangannya orang tidur, bukan ketenangannya orang melamun, bukan ketenangannya orang mendengarkan musik, lain sama sekali. Ya, bukan ketenangannya orang ngosongkan pikiran, oh bukan. Ketenangan itu ketenangan yang dihasilkan ya pada saat ya, kesadaran kita itu terpusat pada objek. Ya, terpusat pada objek meditasi. Kalau terpusat pada objek meditasi, maka di situ yang namanya bentuk pikiran, yang namanya perasaan, yang namanya memori itu tenggelam. Nah, itu lalu menjadi tenang di situ. Ya, tenang. Jadi ini membutuhkan usaha untuk membuat kesadaran itu terpusat pada objek meditasi. Nah, butuh yang namanya objek meditasi. Objek meditasi ini ada dalam ajaran Sang Buddha, dalam samatha bhavana itu ada 40 objek meditasi. Itu juga tidak sembarangan objek lalu kita ambil sebagai objek meditasi. Ya, ini perlu kita pahami dulu ya bahwa ya ini yang menyebabkan yang namanya meditasi Buddhis itu beda dengan meditasi yang non Buddhis. Jadi yang namanya meditasi itu di luar sono itu banyak macamnya. Banyak macamnya yang namanya meditasi. Ada meditasi yang untuk mendapatkan kekuatan-kekuatan di dalam, kekuatan keluar, kekuatan apa saja ya supranatural, supernatural ya itu semuanya. Terus ada lagi meditasi macam-macam. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Di dalam masing-masing agama juga ada meditasi ya. Misalnya saja nanti saudara kalau ada agama Katolik itu juga ngajarin meditasi sendiri, agama Muslim juga, Islam juga ada itu tipe meditasi. Sebenarnya agama Buddha juga ada sebenarnya agama meditasi. Yang membedakan yaitu nanti ini objeknya ini beda, objeknya meditasi. Objeknya meditasi dalam Buddhis itu adalah objek-objek meditasi yang sudah pasti ya tidak menimbulkan keserakahan, kebencian dan kegelapan batin. Itu yang perlu dicatat. Jadi tidak bisa kita pakai objek meditasi yang membuat orang tuh menjadi tambah serakah, tambah membenci atau punya pandangan atau pengertian yang salah. Itu enggak bisa. Itu nanti kontradiktif, bertolak belakang dengan ajaran Buddha. Wong ajaran Buddha itu maunya itu mengurangi yang namanya kebencian, keserakahan dan pandangan keliru itu. Jadi ya objeknya meditasi yang bagaimana? Nah itu nanti ditentukan ada 40 objek itu yang semuanya sebenarnya tidak akan menimbulkan keserakahan, kebencian ataupun kegelapan batin. Keserakahan itu apa tuh contohnya Bante? Ya keserakahan itu kalau kita menjadi malah melekat pada objek itu, nah itu keserakahan. Ya, ambil contoh, kita membayangkan sesuatu yang indah, yang bagus, yang cantik, ya itu kan menyebabkan kemelekatan. Itu keserakahan, nggak bisa dalam Buddhis. Itu nanti menambah kotoran batin kita. Ya, menambah kotoran batin. Jadi tidak bisa objek meditasi yang
saya melihat gambar yang indah atau melihat apa-apa yang membuat saya itu menjadi tambah tergila-gila, senangnya, tergiur, itu enggak bisa, itu tambah kotoran batinnya. Sebaliknya kita melihat sesuatu yang membuat kita menjadi, waduh, membenci, enggak senang, enggak suka, itu juga akan membuat kebencian. Atau ya kita menggunakan objek yang membuat kita punya pandangan yang salah, ya pandangan-pandangan yang keliru, misalnya pandangan-pandangan yang tidak sesuai dengan Dhamma. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara sekalian, objeknya itu objek-objek yang sudah tertentu. Saya tidak bisa menjelaskan 40 objek itu terlalu banyak di sini, dan oleh karena itu saya hanya menjelaskan ya beberapa objek saja yang banyak dilakukan oleh umat sekarang ini. Yaitu yang pertama ya, objek pernapasan, anapanasati namanya. Memperhatikan napas masuk dan keluar. Napas itu adalah hal yang kita bawa sepanjang hidup kita. Sewaktu kita masih hidup, kita itu selalu bernapas. Tidak ada orang hidup itu tidak bernapas. Kalau saudara ngomong saya tidak bernapas Bante, itu sudah meninggal dunia. Itu. Jadi bernapas. Lah kok saya tidak tahu kalau saya bernapas? Lah disitulah lemahnya kesadaran kita. Karena kesadaran kita lemah, malah kita jadi tidak tahu kalau kita sedang bernapas. Nah disitulah kita pada saat meditasi, kesadaran kita dilatih supaya bisa menyadari adanya napas masuk dan napas keluar. Napas ini hanya sebagai alat, sebagai sarana, alat tools ya, sarana. Ya, jadi bukan tujuan, bukan. Alat untuk membuat yang namanya kesadaran ini menjadi bisa kuat dan akhirnya terpusat dan tenang. Itu yaitu napas ya. Itu yang biasa sering dilakukan umat Buddha. Kelihatannya mudah, tapi silakan saudara praktek. Karena biasanya kita sering tidak memperhatikan napas, itu yang membuat kelemahan kita. Lalu kita sekarang disuruh memperhatikan napas, duduk diam di tempat yang sunyi, tidak ada keramaian, tenang-tenang, tapi kok nggak bisa memperhatikan napas, makin lama malah ngantuk misalnya. Nah itulah kesadaran yang lemah, karena ngantuk itu kesadaran yang lemah. Ya, kemudian selain napas, ada lagi objek yang biasanya dilakukan oleh umat Buddha yaitu Brahma Wihara. Itu nanti Bapak Ibu lihat di buku Parita Suci Brahma Wihara Parana. Di sana ada Metta Bhavana, Karuna Bhavana, Mudita Bhavana, dan Upekha Bhavana. Ya, yang biasa itu nanti ada Metta Bhavana, seringkali orang dikatakan Metta Bhavana. Nah, kalau puja bakti itu biasanya Metta Bhavana, yaitu ya merenungkan, meresapi kata-kata. Ini menggunakan bantuan kata-kata. Kata-kata yang kita ulangi, kita ucapkan di dalam batin kita, dan itu kita gunakan sebagai objek meditasi. Tapi sebenarnya bukan cuma mengulang begitu saja, karena di situ ada unsur peresapan. Jadi meresapi apa yang namanya, misalnya semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kalau mau lengkap ada di Parita Suci. Nah, semoga semua makhluk bebas dari derita. Semoga semua makhluk bebas dari membenci dan dibenci. Semoga semua makhluk bebas dari menyakiti dan disakiti. Semoga semua makhluk bebas dari derita jasmani dan batin. Ya sebelumnya itu ada semoga saya berbahagia dan seterusnya. Ada di buku Parita Suci. Nah itu direnungkan, tentu sebelumnya harus dihafal, harus hafal dulu kata-katanya itu, jadi tidak sampai malah kita sibuk untuk ini kata-katanya apa ya, salah apa benar, enggak. Ya harus sudah hafal dengan sendirinya, kemudian kita mengucapkan kata-kata itu dalam batin, ya sambil kita merenungkan, ya meresapi kata-kata itu.
Ya, artinya ya kita memancarkan yang namanya cinta kasih di dalam pikiran kita. Itu kita belajar. Ya, sekali lagi kita belajar untuk mengeluarkan cinta kasih. Sebenarnya manusia hidup itu kita sudah punya cinta kasih. Cuman seringkali cinta kasihnya kecil, minim sekali. Sangat minimalis. Ya, nah itu sekarang diangkat, dikembangkan. Yang minim itu diangkat supaya menjadi bertambah. Dengan cara yaitu cinta kasih yang kecil itu dikeluarkan. Cinta kasih yang kecil itu dikeluarkan dan disebarkan keluar. Biar keluar, dikeluarkan terus. Nanti biar lama jadi besar. Jadi bukan mengulang kata-kata ya. Kalau mengulang kata-kata itu kayak anak sekolah SD itu ngapalkan. Tidak ada gunanya. Itu harus cinta kasih kita itu ya. Kita mempunyai cinta kasih misalnya yang menyayangi. Ambil contoh Bapak Ibu, Bu Wena mungkin punya anjing, itu gampang. Menyayangi anjing itu, sayangnya pada anjing itu dirasakan. Terus dikeluarkan Bu, keluar. Terus kembangkan terus makin dibesarin. Nah, baru itu namanya cinta kasihnya tumbuh, berkembang. Karena nanti kalau sudah dibesarin, diangkat terus, dikembangkan terus ya, itu nanti makin lama gede, makin besar. Jadi kasih sayang dulunya hanya pada satu anjing itu bisa besar kepada banyak, bisa siapa saja nanti bisa. Itu sayangnya itu bisa keluar kepada siapa saja, bukan hanya kepada satu makhluk. Kalau Bapak Ibu mungkin punya anak ya, sayang sama anak, yaitu rasa sayangnya itu dikembangkan. Kalau bilang, wah Bante saya enggak punya rasa sayang, susah saya. Kecuali Bapak Ibu enggak punya anak kayak saya. Tapi saya pun masih bisa, ya ada yang bisa menyayangi umat, menyayangin ya siapa-siapa yang berhubungan dengan saya, yang ada rasa, bukan cinta yang berupa nafsu, bukan, sebenarnya cinta yang berupa meta, yang berupa naluri, alami, bukan nafsu. Saya tidak bicarakan nafsu. Ya, nafsu itu dikembangkan nanti juga makin besar nafsunya. Dan itu salah, itu nanti akan menjadi keliru. Ya, tapi kita mengembangkan cinta yang alami, ya, bukan yang nafsu. Nah, itu harus dikembangkan dari situ. Yang dulunya kecil dikeluarkan, dirasakan kecilnya itu, kemudian makin lama ya dibesarkan dan dikeluarkan. Dan dikembangkan pada semua orang. Baru itu yang namanya meta bhawana. Kemudian karuna bhawana itu lebih lanjutnya itu semoga semua makhluk bebas dari derita. Upekha yaitu semoga semua makhluk yang sudah berbahagia bisa tetap berbahagia. Itu juga sebenarnya mengembangkan perasaan yang sudah kita punyai. Kalau kita merasa, pernah ambil contoh, kalau kita melihat murid-murid misalnya lulus ikut seneng, itu mudita. Itu bisa dikembangkan. Perasaan senang itu langsung kita duduk meditasi. Itu tadi yang senang itu sama murid-murid, diulangi lagi, dirasakan, keluarkan. Senang semuanya. Nanti gede itu. Makin lama kita pelihara, itu seperti sengaja membesarkan yang namanya mudita itu gitu, sehingga kita itu bisa bersimpati bukan cuma pada murid-murid, nanti pada siapa saja kita bersimpati. Kalau orang berhasil tuh kita simpati, itu mudita. Ya. Nah, Bapak Ibu, cinta kasih, kasih sayang, simpati dan keseimbangan batin itu kalau kita tidak kembangkan lewat meditasi, itu sebenarnya lemah banget loh. Dan itu istilahnya ya tidak memberikan manfaat sebenarnya. Ya. Jadi harus kita kembangkan. Kalau kita mau misalnya ambil contoh kita betul-betul punya cinta kasih sayang. Ya. Kalau kita bicara misalnya
Ya, mari kita umat Buddha mempunyai cinta kasih sayang itu harus dikembangkan itu. Itu enggak bisa kalau enggak dikembangkan. Ya, itu kalau hanya mengandalkan pada yang alami saja itu cinta kasih yang terbatas sekali soalnya. Itu bukan meta yang dimaksud. Itu hanya terbatas pada orang-orang tertentu saja. Kan kita mencintai orang-orang tertentu saja. Seperti nanti simpati. Simpati hanya pada muridnya dewe wae. Tapi nek muridnya wong siji ya ndak punya simpati. Nah itu makanya harus dikembangkan. Ya, sama seperti kita menyayangi binatang saja, yang lain tidak. Karena memang tidak dikembangkan. Maka itu kalau kita mau betul-betul punya yang namanya cinta kasih sayang harus dikembangkan lewat meditasi, metta bhavana, karuna, mudita dan upeka. Kalau tidak ndak bisa. Hanya begitu saja. Itu dua macam meditasi ya, anapanasati dan yang namanya Brahmawihara Parana. Ada lagi sebenarnya yang bermanfaat yaitu Abhinha Pacawekana. Abhinha Pacawekana itu di buku Parita Suci ada, perenungan kerap. Ya, ini juga ambil dari objek meditasi juga sebenarnya. Nah, di sana ada jara damomhi jarang anatito, biadi damomhi biading anatito, marana damomhi maranang anatito. Ya, itu sebenarnya ada dalam samatha yaitu marana nusati ya, perenungan terhadap kematian. Yaitu malah kalau di Abhinha ini lengkap, bukan cuma kematian tapi ada usia tua, sakit, dan kematian. Ini juga bagus sebenarnya kalau dikembangkan. Karena apa? Kalau ini dikembangkan itu kita akan, harus ini dulu. Itu yang dimaksud itu apa ya? Ya, jara damomhi jaranganat itu artinya saya pasti akan mengalami usia tua. Saya pasti akan mengalami usia tua. Saya tidak akan bebas dari usia tua. Kemudian, saya pasti akan mengalami penyakit. Saya belum bebas dari penyakit. Saya pasti akan mengalami kematian. Saya belum bebas dari kematian. Itu kalau kita renungkan, terus renungkan, itu akan membuat kita itu menjadi orang yang tabah. Nah, orang yang bisa menerima kenyataan yang namanya usia tua, sakit, meninggal dunia itu wajar. Itu wajar. Saya ngomong begini gampang ya, tapi kalau kenyataannya itu enggak begitu loh saudara. Kenyataannya itu kebanyakan itu orang itu enggak bisa terima itu, usia tua, sakit dan mati. Ya, kadang-kadang pengennya masih muda terus. Ya. Saya tak titeni ya, ini sedikit melenceng, sekalian curhat. Supaya saya tidak dibegitukan lagi. Saya kalau ditanya nih umat ya maksudnya, Bante umurnya berapa? Kalau tak jawab, nah, memang nyatanya saya umurnya sudah 69. Oh masih muda Bante. Saya jadi tapi berkali-kali saya perhatikan, kok jawab, oh masih muda Bante, oh masih muda. Saya pikir, oh lalu yang tua yang kayak apa? Sepertinya tidak bisa terima yang namanya tua ya. Saya pertanyaannya seperti itu. Kenapa anda ngomong, oh iya Bante, jaradamomhi jarang anatito. Saya mah senang disauri jaradamomhi jarang anatito daripada disauri, oh masih muda. Saya pikir, tidak logis. Lah wong sudah manula kok diarani masih muda. Jadi saya ya ora tak sauri, tak meneng wae tapi tak pikir iki wong budone urung ngerti sing jenenge jaradamomhi jarangan itu. Mungkin saya yang salah ya. Karena ndak ngajari gitu atau sudah diajari tapi ora dong. Ora dong begitu. Lah wong sudah tua ya tua. Oh Bante. Wah, ya itu kan jaradamomhi jarangan itu jangan disauri. Oh masih muda lah terus tak arep
tak bantah yang kalau tua yang kayak apa Pak? Mau saya gitu kan nanti bantah-bantahan urusan itu. Jadi saya menengahi. Saya pikir seperti umat yang tidak bisa menerima kenyataan. Kok enggak bisa? Kok dianggapnya 69 itu masih muda? Mungkin kalau saya ngomong 75 pun di zaman masih muda kali. Hah? Bukannya saya menghibur, itu menipu. Penipuan itu. Tidak melihat realita. Itu tidak melihat realita. Makanya orang Klaten jangan nyauri saya masih muda loh. Tak sauri meneh. Tak sauri meneh jar ada mau bicara nganati to. Orang ngerti yo. Tak sauri ngono nanti. Nah, sebenarnya itu usia tua itu ya sudah wajar. Usia tua itu wajar. 70, 80, 90 ya sudah tua. 60 di atasnya sudah disebut manusia usia lanjut atau manula itu. Ya itu sudah tua gitu. Jadi terimalah itu sebagai usia tua. Kenapa kok enggak mau terima sebagai usia tua toh? Masih dianggap sebagai muda gitu. Jadi kalau menghibur saya mungkin ya dianggap seperti muda. Tapi ya itu makanya saya penipuan. Bukannya menghibur, buat saya itu tidak masuk, tidak bisa diterima, tidak sesuai dengan kedama, tidak sesuai dengan dhamma. Kalau dhamma itu ya jara dhamma bicara nganati itu setiap orang akan mengalami usia tua. Ya bukan cuma saya, orang lain pun juga tua, dan tua, sakit, mati itu hal yang wajar, bukan hal yang menjadi suatu hal yang aneh. Nah kita diajari oleh Sang Buddha itu menerima realita, menerima kewajaran daripada kehidupan ini. Nah cara untuk menerima itu ya itu meditasi ini, samatha bhavana juga sebenarnya. Kalau kita sering merenung, ya merenung itu. Kalimatnya itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kemudian kalau Bapak Ibu Saudara pas longgar waktu sambil duduk begitu matanya bejem, saya itu ya pas wajar akan mengalami usia tua. Saya ya belum bebas dari usia tua. Memang saya sudah tua. Saya wajar mengalami penyakit. Saya belum bebas dari penyakit. Saya wajar meninggal dunia. Dengan cara apapun saya juga suatu saat bisa meninggal dunia. Maksudnya dengan cara apapun ya bisa kena musibah, bisa kena masalah ciloko, bisa meninggal wajar, bisa kena penyakit, itu pokoknya semuanya bisa membuat saya meninggal dunia. Itu akan membuat apa? Membuat kita itu yang melihat yang namanya usia tua, sakit dan meninggal dunia itu sebagai hal yang wajar, bukan hal yang aneh, bisa menerima kenyataan dari kehidupan ini. Gitu. Yaitu bisanya itu sebenarnya melalui meditasi. Kalau kita berulang-ulang kali merenungkan itu, berulang-ulang kali merenungkan, mengerti, akhirnya pandangan yang keliru terhadap usia tua, sakit dan mati hilang. Tapi kalau tidak pakai itu, kita selalu punya pandangan keliru, pandangan salah, micaditi. Ya, maunya muda, ndak mau sakit, ndak mau mati, itu pandangan keliru loh ya. Itu namanya micaditi. Itu moha. Saya nggak takut mati tapi takut caranya mati kalau gitu. Sama aja moha. Sama aja moha. Nah, itu semua Bapak Ibu, yang namanya samatha itu akan menimbulkan ketenangan. Tenang batin kita karena kesadaran kita itu mengerti jelas. Jadi sebenarnya ya dalam meditasi Buddhis ini samatha itu sebenarnya kita diajarin untuk apa? Untuk melihat realita kehidupan. Antara realita dengan keinginan kita tuh seringkali memang bertolak belakang. Inginnya itu apa? Sehat. Realitanya sakit. Nah, ini harus bagaimana? Inginnya kaya, realitanya miskin. Nah,
lihatlah realita, lihat realita. Ya, untuk mengetahui realita kehidupan. Inginnya sukses, realitanya tidak berhasil. Ya wis toh, tidak berhasilnya diterima sebagai kenyataan, begitu. Nah, itu kita sulit sekali kadang melihat kenyataan itu. Bahkan tidak mau terima kenyataan. Usia tua tidak mau terima, sakit tidak mau terima, mati apalagi tidak mau terima. Ya susah orang hidup. Menderita dia karena tidak mau terima. Itu penderitaannya dia, sehingga nanti dia akan menderita. Ya, cari cara bagaimana caranya supaya tidak tua, tidak sakit dan tidak mati, ya, malah menderita lagi nanti. Nah, itulah penderitaannya, dia akan menjadi menderita karena urusan-urusan seperti itu. Maka itu menerima kenyataan itu sebenarnya akan membuat kita menjadi lega dan ya, hidup sesuai dengan realita, bukan hidup sesuai dengan keinginanku. Ya. Ingat, keinginan ini harus hati-hati saudara. Ada keinginan biasa, keinginan positif, bagus. Tapi ada juga keinginan negatif. Yang negatif itu, keinginan positif apa? Keinginan untuk berubah jadi baik. Awas, keinginan negatif. Keinginan negatif itu kadang-kadang kelihatannya baik, tapi dia itu sebenarnya keinginan yang didorong atau didukung oleh hawa nafsu. Jadi ada nafsu keinginan. Nah, itu yang sebenarnya membahayakan. Karena apa? Kalau orang sudah mempunyai keinginannya negatif itu menghalalkan segala cara. Membunuh orang, menipu orang, menghancurkan orang lain, menghancurkan siapa saja, itu dia akan bisa lakukan. Itu pakai nafsu. Itu membuat penderitaan bukan cuma diri sendiri, juga orang lain. Tapi kalau keinginan positif, itu sebaliknya malah. Bukan membunuh, bukan menghancurkan, malah bisa membantu, bisa menolong, bisa berbuat baiklah dengan banyak orang. Itu sebenarnya keinginan-keinginan yang positif. Ya, nanti itu lain damaklas. Panjang. 2 minggu waisakan. Nah, saudara-saudari sekalian, itu samatha bhawana. Sampai di sini ada yang mau tanya belum? Karena saya mau berpindah ke vipassana. Bante, tentang maranang itu sebenarnya kan sesuatu yang kalau di dalam kebudayaan kita seringkali dianggap tabu ya. Nah, itu dia. Nah, terus kalau itu ketakutan pada kematian, itu kan sebenarnya takut kalau aku mati, satu. Yang satu, aku takut kalau ditinggal mati, Bante. Ya. Kan ada 2 jurusan yang nyerang. Lalu yang aku takut mati, mungkin bisa dikatakan aku nek mati si Urawedi, nek aku matine ojo nganggo lara kanker apa stroke sing sampai tahun-tahunan. Jadi bersyarat. Itu kan banyak orang seperti itu. Lalu kalau kita tuh dicurhati seperti itu, kita memberitahunya gimana, Bante? Ya iso. Nek karepe kaya ngono. Caranya gimana, Bante? Berbuat baik. Sebanyak-banyaknya. Iya. Karena sebenarnya kita itu mengalami meninggal dunia karena sakit segala macam itu kan buah karma. Kan buah karma kita. Buah karma, buah daripada perbuatan yang sudah kita lakukan di waktu-waktu kemarin itu yang berbuah sekarang. Kan tidak bisa. Kalau namanya buah karma itu ya kita harus menanggung akibat dari perbuatan kita. Kita nggak bisa kalau sudah berbuat terus bebas daripada akibat itu. Kan semua perbuatan ada akibat dan harus kita menanggung akibat dari itu. Urusan buah karma itu sebenarnya juga nanti larinya pada keyakinan sadar. Ya, sadar. Jadi saya ngomong begini ini kembali pada sadarnya orang. Kalau dia punya sadar yang kuat terhadap hukum karma, dia tahu, dia bisa terima. Tapi kalau dia lemah sadarnya pada hukum karma,
mungkin ngambang, penerimaannya ngambang, mungkin tidak jelas atau mungkin apa iya. Kembali pada keyakinannya pada hukum karma. Tidak akan terjadi padaku apa yang bukan buah dari karmaku. Hukum karma, keyakinan pada hukum karma. Nah, hukum karma itu sendiri ya, hukum sebab akibat karma itu ya bisanya mempunyai keyakinan pada hukum karma ini sebenarnya kalau kita banyak berbuat baik. Kalau kita banyak melakukan kebaikan, di situ kita akan mendapat kebahagiaan dan di situ kita punya keyakinan pada hukum karma. Kalau kita jarang berbuat baik, nanti tidak tahu yang namanya hukum karma. Dan kalau saya ngomong berbuat baik buahnya baik, berbuat buruk buahnya buruk, tidak bisa terima, tidak jelas itu. Masa itu tanda tanya, question mark. Question mark. Itu saja. Jadi kalau orang mau berbuat kebaikan, ambil contoh yang paling simpel saja ya. Banyak baca parita. Kalau orang-orang di daerah di desa saya suruh banyak baca parita. Ya, di altar di rumah sendiri setiap pagi atau sore baca parita. Nanti rasakan akibatnya apa. Oh iya, Bante, timbul rasa tenang, timbul rasa damai, timbul rasa bahagia, rasa tentram hati saya. Bisa tahu, oh itu akibat daripada itu menimbulkan ini. Itulah hukum karma. Saya kan tidak suruh ngajari lo, disuruh berbuat buruk, mesake no. Masa kamu nyolong no, setelah digebui ngerasake hukum karma mesake to. Masa saya ngajari orang supaya nyolong ben digebuki ben ngerasake hukum karma. Yo ndak. Ya saya ngajari berbuat baik supaya ngerasake yang namanya buahnya kebaikan. Meskipun sebenarnya nyolong digebuki itu juga bisa tahu hukum karma, tapi kan mesake dadak digebuki dulu. Nah kalau kapoknya gitu Bante biarin loh Bante. Ya mesake lah, penderitanya bertambah. Satu lagi Bante. Yang dibicarakan Bante ini kan kelihatannya sesuatu yang di luar gitu ya, belum terjadi atau satu bayangan yang mungkin terjadi. Kalau Bante nengok, misalnya saya sudah sekarat, Bante nengok saya terus saya mencurhatkan, saya takut mati Bante gitu, Bante mau bilang apa Bang? Saya takut mati? Saya pada waktu saya sekarat itu saya ada tuh orang-orang yang ketakutan banget pada waktu matinya itu. Nah kalau itu seandainya saya seperti itu, Bante nengok saya, Bante ngomong apa? Ayo. Jara damongho gitu. Apa? Jara damonghe dan aranan damonghe gitu. Ya ndak, ya saya bilangi loh, itu kok bisa takut nopo? Segala sesuatu terjadi karena ada sebab. Kamu bisa takut nopo? Saya enggak tahu ya takutnya ya kenapa. Mesti ada sebabnya. Ndak bisa ranono. Coba dipikir kok iso takut. Oh sakit kok suruh mikir ya sakit. Ya sakit. Berarti sakit ngono. Sakit itu ya lah ya toh. Ya barang sakit itu membuat kamu takut. Atau kamu takutnya karena kamu akan meninggalkan anak istri atau kerjaan. Masukkan ke situ ya. Nah, ya kita tanya-tanyakan dong. Kita harus selesaikan lewat realita juga. Buddhisme itu memang ya lewat realita. Kita nggak bisa katakan jangan takut, nanti di sana masuk pasti bahagia. Kamu duduk di bahagia di tempat yang bahagia, mosok. Nanti kalau jawab mosok Bante, saya susah jawabnya. Asal kamu sembahyang saja nanti kamu bahagia, ya nggak bisa. Saya kan bisa menyelidiki dia kenapa dia takut. Persis lah, kurang lebih kayak dokter sebenarnya. Kita itu berperan seperti dokter. Bukan dokter yang ngobati pakai obat-obat yang dari kimia, tapi obatnya obat mental. Kan dia dokter itu juga harus tahu ini kenapa dia tidak bisa tidur, kenapa? Kok bisa tidak bisa tidur? Oh ya, itu ditanya-tanya dulu dong.
Saya takut karena kalau saya mati mau pindah ke alam kemana gitu gimana? Ya lah, nggak usah mikirkan itu nanti Oh kamu. itu mikir, saya mikir, Bante. Itu namanya kebablasan koken le mikir ngono. Jangan banyak mikirkan itu namanya. Yang penting Bapak Ibu itu sekarang banyak berbuat baik, baca parita. Nah, larinya ke sana. Berbuat kebajikan, baca parita. Ya kalau sempat berbuat baik yang lain ya silahkan berbuat baik yang lain begitu. Misalnya function itu suruh anaknya suruh function sana lepas makhluk-makhluk atas nama mamahnya yang sakit, atau berdana ke wihara, berdana kemana, berbuat baiklah gitu. Atas nama itu ya Bante. Iyalah, kan bisa berbuat baik seperti itu. Meskipun dia sakit kan dia bisa nyuruh anaknya, bahwa kamu pergi ke wihara, berdana atas nama papa atau mama, atau berdana pada jubah untuk Bante, atau berdana kebaikan yang lainnya ke panti asuhan misalnya, itu untuk papa mama atau function. Pokoknya orang itu diajak berbuat baik. Ya, orang itu diajak, umat Buddha itu selalu diajak berbuat baik kok. Mung ono sing gelem ono sing ora. Ono sing paham, sing ora paham. Ya wes, jadi saya kadang-kadang ya wes karepmu. Padahal berbuat baik itu sangat penting. Karena itulah yang membuat kehidupan kita itu menjadi ya baik sebenarnya. Tapi kalau kita tidak mau berbuat baik ya susah kita mengharapkan hidup yang baik. Tidak ada yang mujizat, tidak ada yang tiba-tiba. Itu larinya keyakinan pada hukum karma. Bagaimana supaya meyakini hukum? Banyak berbuat baik nantinya dia akan merasakan kalau oh iya ya banyak berbuat baik saya ada akibatnya. Itu nanti bisa tahu oh itu ada akibatnya gitu. Banyak baca parita, banyak meditasi, banyak ke wihara. Sering saya kata ke wihara lah, baca parita lah. Dan berbuat baik yang lain. Supaya kita itu bisa menerima akibatnya itu dan tahu dan yakin pada hukum karma. Pertanyaan cukup. Engko nek saya orang mabu iki memang enggak usah masuk ini, enggak apa-apa, nanti kan Bante utang berapa minggu lagi datang. Utangnya tahun depan. Ya Mas Eko ya. Yo nek masih urip ya Pak. Nek saya urip nek ora ya wis utang ning alam lain. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang kita ke Vipassana. Tapi sebelum pindah ke sana saya harus kasih tahu bahwa samatha bhavana itu penting, perlu buat kita. Jangan lalu dianggap kalau itu lebih kita apakah itu kita bisa milih? Tidak bisa. Sebenarnya itu kita harus lewat samatha untuk ke Vipassana. Kita butuh yang namanya kesadaran yang kuat. Pasti. Yang dibutuhkan itu kesadaran yang kuat. Kalau ketenangannya itu memang ya hasil samatha. Tapi kesadarannya yang kuat itu yang selalu muncul ya, tidak absen ya, hadir, selalu hadir. Itulah yang kita butuhkan di Vipassana. Kalau kita kesadarannya masih lemah, sering absen, sering blong, sering kosong, susah di Vipassana. Sulit. Ya, sulit ke prakteknya ke Vipassana. Karena di Vipassana butuh kesadaran yang kuat. Maka itu dilatih di samatha dulu, kesadaran yang kuat. Kalau misalnya ada umat Buddha, Bante kalau saya itu hanya samatha saja, sudah sangat bagus banget. Kalau kita praktek samatha bhavana. Sebenarnya samatha bhavana itu bisa dipraktekkan sendiri tanpa mengikuti guru, tanpa ada guru pembimbing. Karena samatha bhavana itu ya praktis lebih mudah. Mudah bagaimana Bante? Karena ya itu hanya membuat kesadaran berkembang, meningkat, kuat gitu saja. Tapi kalau di Vipassana ini nanti akan dapat pengalaman-pengalaman meditasi.
yang ya membutuhkan guru sebenarnya untuk membimbing. Kalau nanti kita punya pengalaman-pengalaman, ya kita tidak ada guru pembimbing itu kita jadi ragu-ragu. Apa ini benar apa enggak? Benar apa enggak? Benar po salah. Lah itu makanya butuh yang namanya guru pembimbing Vipassana. Tentu saja gurunya itu guru yang punya pengalaman di dalam meditasi Vipassana sehingga bisa memberikan bimbingan, petunjuk, bisa nasihat ya bagaimana sebaiknya kalau mengalami ya pengalaman-pengalaman yang spesial, yang khusus-khusus itu gitu ya. Lalu Vipassana ini juga butuh objek Bapak Ibu ya, kesadaran itu ya ini kan yang dituju adalah pandangan terang ya, yang dituju adalah pandangan terang itu maksudnya apa? Pandangan yang benar. Pandangan yang benar. Pandangan yang benar yang bagaimana? Pandangan yang benar terhadap kenyataan kehidupan. Realita kenyataan hidup. Kenyataan hidup kita itu loh. Kita perlu punya pandangan yang benar. Loh apa sekarang itu kita pandangannya salah? Iya. Jawabnya harus diiyani dulu. Kalau kita sudah punya pandangan benar, ya namanya sudah mencapai yang namanya keberhasilan, kesuksesan dalam kehidupan kita itu. Kalau sudah mencapai itu dalam Buddhis disebut orang-orang yang mencapai tingkat kesucian. Ya, itu yang sudah bisa melihat kenyataan kehidupan, realita kehidupan. Ya, pada umumnya kita itu tidak bisa lihat realita kehidupan karena yang kita lihat itu sebenarnya palsu. Kadang-kadang kelihatannya benar tapi sebenarnya tidak seperti itu. Ya, itu jadi di sini kita butuh yang namanya latihan, ya, latihan untuk membuat kesadaran itu menjadi kita gunakan ya menjadi tajam untuk bisa melihat ya kenyataan kehidupan ini gitu. Ya. Nanti kalau Bapak Ibu tanya kenyataan kehidupan ini apa sih contohnya yang paling simpel mungkin saya akan jelaskan ya. Ambil contoh kenyataan kehidupan ini yang paling simpel adalah ketidakkekalan. Perubahan tidak kekal. Sebenarnya Bapak Ibu ya kalau kita sudah tahu ketidakkekalan hanya ketidakkekalan saja. Satu itu saja ya. Bapak Ibu itu juga akan menjadi sangat bermanfaat banget itu. Karena ketidakkekalan itu akan membuat kita itu menjadi baiklah pokoknya. Ya. Jadi baik. Hanya tahu tidak kekal saja, kita nanti akan menjadi orang yang baik. Betul? Ya. Kelihatannya mungkin gampang. Oh, gampang banget tidak kekal. Kita nganggapnya sih gampang, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Ya, betul. Karena ketidakkekalan itu sebenarnya kalau kita lihat yang sesungguhnya ya, itu akan membuat kita itu menjadi bersabar. Ya, kita membuat rendah hati, membuat kita menjadi tekun, ya, semangat. Itu semua hal-hal yang baik itu akan muncul. Tahu tidak kekal aja, satu saja tidak kekal. Ya, menghargai orang lain. Ya. Kalau disakitin orang lain mungkin dia akan bisa diem, sabar, terima. Karena dia tahu itu semua tidak kekal. Ya. Kalau dia menderita, mengalami penderitaan apa-apa, dia bisa terima, diem saja. Dan dia bisa sabar untuk menerima itu. Itu termasuk ketidakkekalan. Kalau orang tahu ketidakkekalan, anicca aja. Kenapa kita itu menjadi tidak sabar, tinggi hati, sombong dan macam-macam? Ya karena tidak tahu tidak kekal. Jawab saya gampang. Karena tidak tahu tidak kekal, jadi kitanya itu ya emosi. Yang buruk-buruk itu muncul. Yang buruk-buruk itu muncul sebenarnya. Mau menghancurkan orang, mau berbuat yang jahat-jahat, itu karena kita tidak tahu ketidakkekalan itu. Nah, di dalam meditasi Vipassana ini kesadaran itu sebenarnya akan dilatih untuk melihat itu, untuk menembus, bukan cuma melihat, menembus, akan bisa jelas sekali yang namanya ketidakkekalan itu. Jelas banget.
Sampai-sampai itu menjadi masuk ke dalam kesadarannya itu sendiri, sampai kesadaran itu diwarnai oleh yang namanya ketidakkekalan. Sehingga apa? Sehingga dia akan, yaitu kalau kesadaran sudah diwarnai ketidakkekalan, dia akan menanggapi apa saja dalam kehidupan ini sebagai satu, ya udah, ya demikianlah adanya. Itu saya katakan demikianlah adanya. Dalam vipassana bhavana itu nanti ada objek. Kesadaran itu supaya bisa melihat kenyataan itu ada objeknya. Nah, objeknya itu apa? Objeknya itu adalah bukan napas lagi, tapi jasmani dan batin kita. Itu yang dijadikan objek. Kesadaran kita itu diarahkan kepada ya, pergerakan atau proses daripada jasmani dan batin kita. Jasmani kita, ya, misalnya saja di sini diwakili oleh napas yang masuk keluar. Itu pergerakan napas itu kita sadari. Kalau kita jalan kaki, pergerakan kaki kita sadari. Kalau kita melakukan apapun juga itu kita sadari. Duduk, makan, disadari semua. Itu menyadari badan jasmani. Kemudian kalau pikiran, ya, menyadari apa yang kita pikirkan. Yang kita pikirkan apa? Capek. Misalnya, ya disadari munculnya capek, diketahui, ya berkembangnya capek, sampai lenyapnya capek. Sakit, munculnya sakit, oh ini ada sakit muncul. Sadar, oh tahu, oh ya saya sakit. Berkembangnya sakit, oh ini sakitnya makin lama makin sakit. Terus makin lama, hilang sakitnya. Saya tahu sakitnya hilang. Disadarin seperti itu setiap apa yang muncul dalam pikiran kita. Itu namanya menyadari jasmani dan batin. Itu yang dilakukan dalam vipassana. Jadi untuk latihan vipassana ini objeknya itu jasmani dan batin kita. Kalau sudah menyadarin ya pergerakan jasmani dan batin itu, yang disadari pergerakannya ya saudara, pergerakannya napas, pergerakan kaki, apa yang kita lakukan. Kalau diem bagaimana Bante? Ya enggak bisa, ya hanya tahu aja sadar gitu. Tapi nanti kalau gerak, tahu, oh ini diem sadar aja gitu. Ya kalau kita tahu gerak, ya kita tahu, sadar. Sadar itu artinya tahu loh ya sadar, tahu. Jadi pikiran kita tidak kemana-mana, tapi kita di situ pada apa yang kita sedang lakukan, itu sadar. Ya, kalau kita misalnya pas latihan meditasi, ini mau buka ini gelas, ini sadar, ya tangan saya buka ini, diletakkan. Ya tidak usah ngomong ini saya sadar, orang itu malah tidak sadar. Ya, tapi kita sadar ini, tahu ini digeser sini, taruh sini, lepaskan ini kita sadari juga. Terus ini gerak ke sini kita sadari, pegang sini, ini disadari, dirasakan disadari. Ini mau diangkat, kita sadari, ini mau diangkat, ada keinginan ngangkat ini, ingin angkat ini, ada keinginan, berarti kita sadari. Saya sadar ada keinginan angkat ini. Angkat, gerak, sadari juga gerakan ini. Terus, ini sadari terus. Ini angkat, gerak, sadari terus. Lalu ada keinginan untuk minum. Keinginan itu dalam pikiran, sadari. Oh ya, ingin minum. Lalu ini dekatkan sini, lalu ini mulut buka, sadari juga. Minum. Sudah selesai, gimana ini mau saya taruh sini. Ada yang meditasi, ya, ini tergantung guru.
ada yang guru meditasi itu menekankan lakukan ini dengan pelan-pelan. Ya, lakukan dengan pelan-pelan. Nah itu nanti namanya meditasi yang diajarkan terkenal gurunya Mahasi Sayadaw dari Burma. Jadi kalau ikut latihan meditasi yang ini, saudara akan melakukan segala sesuatunya dengan slow, pelan. Pelan, semua geraknya pelan. Ya, ini senternya ada di Batu, Dhammadippa Arama. Gurunya Bante Kantidaro. Ya, Bante Kantidaro. Itu di sana semua yang tinggal di sana Samanera, Atasilani, itu meditasinya model ini. Slow, pelan sekali. Bante, dalam pelan itu kan ada kemungkinan pikiran belayang kemana-mana, Bante. Lah itu disadari. Kalau tidak sadar, apa yang kemudian? Ya, tidak sadar balik jadi sadar lagi. Latihannya memang kudu sadar. Kalau orangnya tidak melakukan itu, kita bisa lihat toh, ini enggak serius. Misalnya seperti itu. Karena pikirannya belayang. Ya bisa saja pikirannya jadi belayang. mungkin dia jadi orang yang semakin malas atau semakin ngantuk atau saya pikir apa. itu hanya kesadarannya lemah. Dia tetap harus kembali memperkuat kesadaran. Ya. Nah, ini ada yang model seperti ini. Itu yang kepunyaan Mahasi Sayadaw. Nah, sekarang ada lagi yang model lain. Karena masing-masing guru meditasi itu mempunyai pengalaman sendiri, ya. Sehingga nanti punya pola, ya, modelnya sendiri-sendiri. Yang Goenka yang sering di sini dilakukan itu sumbernya dari Ledi Sayadaw, bukan Mahasi Sayadaw. Ya, itu gurunya Goenka. Ya, itu biku juga namanya Ledi Sayadaw, sudah meninggal dunia. Ada bukunya itu, manual Wipassananya Ledi Sayadaw-nya. Itu yang dipakai oleh Goenka. Itu tidak pelan-pelan, agak cepat, biasa aja. Ya, cuman sadari aja. Yaitu silahkan. Nah, ada lagi meditasi yang dilakukan Swe Umin. Swe Umin itu meditasi yang mengenal diri, yang ada di Mendut. Itu juga tidak pelan-pelan. Lagi ada meditasi yang gurunya Pak Auk Sayadaw. Sekarang banyak yang ikut Pak Auk Sayadaw. Itu juga punya model sendiri. Ya. Lalu bagaimana Bante dengan begitu banyak? Memang masing-masing guru punya pengalaman sendiri. Buat saudara yang ikut mau berlatih meditasi, silahkan pilih sesuai dengan ya pilihannya masing-masing. Ya, karena ada yang misalnya banyak kerja, banyak aktif ya, sebenarnya pelan itu bagus, sangat bagus, harus pelan. Kalau tidak pelan dia tidak bisa menyadari, harus pelan, karena dia terlalu orangnya aktif banget, sehari-harinya aktif banget. Nah kalau yang sehari-harinya orangnya sudah tidak aktif, ya itu tidak usah pelan-pelan kayak gitu. Bisa mengikuti model Goenka, bisa mengikuti yang Swe Umin punya, atau yang Pak Auk. Ya, enggak, ya, macam-macam. Ya, jadi silahkan menentukan sendiri. Nah kalau buat saudara-saudara, kalau begitu gimana Pak ya? Ya kalau saudara mau coba-coba satu-satu juga bagus. Ya, yang ini dicoba 1 bulan pelan-pelan, Goenka 1 bulan, yang Swe Umin di Mendut 1 bulan, yang Pak Auk Sayadaw 1 bulan atau 3 bulan, masing-masing 3 bulan, lalu dirasakan sendiri. Ini yang buat saya yang cocok yang mana ya? Ya, silahkan setelah cocok diteruskan. Karena memang kembali lagi masing-masing orang punya kecenderungan, punya sifat, punya tabiat beda-beda, tidak sama. Masing-masing itu tergantung kama wipaka. Kita sendiri masing-masing tidak ada yang sama. Kita itu berbeda, dan itu semua adalah karena kama wipaka kita sendiri-sendiri. Mempunyai sifat, mempunyai karakter, mempunyai sebenarnya kotoran batin kita itu beda-beda, saudara.
loba dosa moha kita itu beda-beda. Ada yang lobanya banyak, dosanya sedikit, mohanya dikit. Ada yang lobanya sedikit, dosanya yang banyak, mohanya juga sedikit. Ada yang semua rata, loba dosa moha, ada yang wah, pokoknya bervariasi banget. Yang itu menyebabkan kita itu berbeda satu sama lain.